tidak penting dan tidak mendesak. Iya. Ya, karena saya mengajar juga di STAIN, saya tanya mahasiswa, dia bilang sesungguhnya kami bukan orang yang jujur mengisi asesmen moderasi beragama. Karena seandainya bukan karena perintah atasan, kami tidak akan mengatakan moderasi beragama adalah hal yang baik. Ini problem, Pak. Ya betul. Karena kita diminta untuk menjadi jargon, untuk menjadi penggerak moderasi beragama, tapi untuk menjawab keempat-empatnya ini, masuk di mana kira-kira moderasi beragama, nyaris biasa ada orang menjawab bahwa sebenarnya kalau kita mau jujur, tidak mendesak dan tidak penting. Iya. Iya dong? Nah itu masalahnya. Kedua, saya mau bajukan. Apakah itu kalau tipologi beragama itu ada agama yang diregulasi, ada agama yang diimajinasi, dan ada agama sehari-hari. Agama yang diregulasi artinya itu yang PMA, KMA, tuh, Juknis, bagaimana teknisnya menjadi penghulu, itu namanya agama yang diregulasi. Perda zakat itu agama diregulasi. Undang-undang haji itu agama diregulasi. Agama yang diimajinasi seperti stafsus. Stafsus itu backgroundnya adalah dosen, jadi dia membayangkan agama itu kayak gini. Tetapi kita ini pekerja, apalagi yang jas biru ini, adalah sesungguhnya adalah orang lapangan yang hari-harinya adalah agama sehari-hari. Kitalah yang mengerti betul soal prakteknya itu beragama. Prakteknya beragama. Contoh, sekarang ada istilah ekoteologi. Tiba-tiba kantor Kementerian Agama tidak jauh beda dengan Balai Pembenihan Pertanian. Iya tuh. Ini apakah kesana terjemahannya? Tetapi biarlah itu menjadi sebuah imajinasi yang implikasi sehari-harinya hari ini. Seperti itulah yang terjadi. Bahwa Anda setuju dengan tidak, itu lain persoalan. Tapi artinya bahwa kadang-kala itu berbeda antara kebijakan, imajinasi, dan fakta sehari-hari. Kira-kira moderasi beragama masuk di mana? Begitu maksud saya. Jadi biarkan saya jadi semacam orang-orang yang mungkin tadi sudah terlalu enak makan nutrisinya stafsus, saya datang bongkar kembali. Nah, yang ketiga, kita punya masalah namanya hotspots. Itu adalah satu, kita ini Indonesia sebenarnya memperjuangkan kerukunan umat beragama atau kebebasan umat beragama. Berbeda, Pak. Kalau Barat kebebasan umat beragama, kita kerukunan. Artinya orang boleh secara personal dia mengatakan saya meyakini agamaku, tetapi yang paling banyak kita bicarakan sesungguhnya adalah isu kerukunan. Isu kerukunan. Nah, yang kedua adalah ini problem bagi kita tokoh-tokoh agama. Namanya hate speech. Kalau dulu ada namanya hate speech, ujaran kebencian. Kalau hate speech adalah pemelintiran narasi agama untuk kepentingan. Dipelintir itu narasi beragama. Yang ketiga adalah harmoni sosial versus konstitusi. Harmoni sosial versus konstitusi. Biasa kita kalau ada masalah di tengah-tengah masyarakat yang sensitif kerukunan umat beragama, kadangkala penyelesaiannya itu tidak dengan penyelesaian urusan hukum, tapi kita bicara kompromi seperti orang pelanggaran SIM lalu lintas. Cari saja mana baiknya. Tapi cerita tentang cari saja mana baiknya itu seperti obat pereda saja, tapi tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Nah, hasilnya adalah ada peserta dari Majene. Saya bicara Majene, ini bisa saya pertanggungjawabkan. Majene adalah daerah yang satu mandar Islam, kekerabatan kuat dari Lutang sampai Maliaya. Tetapi masuknya Unsulbar dengan jumlah mahasiswa 13.000 hari ini dan STAIN yang sekitar 3.000 atau 4.000 kalau tidak salah itu, lalu kemudian mohon maaf Pak, Kristen masuk di Majene itu hari ini dengan mobilitas yang ada sudah ada 2.000. Maka PR terbesar adalah tidak Majene sudah harus bertambah gereja.
siapkah para ustaz menyatakan bahwa setuju buka gereja? Itu problem Pak. Tongan ini mana di WAT tadi mau? Atau justru sebaliknya orang berkata, ya di zamannya Pak itu bupati yang di Sukri baru ada dibilang gereja. Itu Pak masalahnya kita itu. Nah karena itu saya mau kancing pembicaraan sampai di sini dulu apa yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Luar biasa. Jadi insya Allah kita terbuka ruang untuk berdialog pada kesempatan hari ini. Pada materi yang pertama, bagaimana beliau membahas bagaimana terkait dengan komitmen kebangsaan. Yang kedua terkait dengan keberagaman. Kemudian pada materi yang kedua, beliau bahkan bertanya ke kita apa sih sebenarnya dimaksud dengan moderasi beragama itu, apa dia penting atau mendesak, penting tidak mendesak atau tidak penting, tapi tidak penting, dan ternyata tadi ada jawaban tidak mendesak dan tidak penting. Kemudian agama diregulasi dan agama diimajinasi. Kemudian kerukunan beragama atau kebebasan umat beragama, serta tadi ada head spin, bagaimana pemelintiran narasi agama untuk kepentingan. Saya kira itu yang betul-betul semua yang disampaikan oleh dua narasumber kita ini terpampang nyata di hadapan kita. Tinggal bagaimana kita mengolah ini, bagaimana kita maknai judul yang ada ini, penguatan moderasi beragama bagi tim pencegahan konflik sosial. Ini perlu ditanya ini, bagaimana timnya sudah ada semua di kecamatan ini? Saya tanya dulu, sudah ada ya? Tim nafsi sendiri-sendiri melibatkan siapa saja agar jangan sampai ini hanya sebuah judul di atas sana tapi kemudian tidak terjawantahkan di lapangan. Agama diimajinasi. Oh gitu ya. Supaya kan tadi ternyata diimajinasi menurut Pak Kualuyo. Jadi baik, kita buka babakan dialog kita pada kesempatan ini. Untuk sini mungkin bisa 2 orang, dan sebelah sana 2 orang. Ayo Pak. Foto masuk. Pelantikan ini ada lagi, pergi kerja kebun ada lagi, foto peristiwa perkawinan ada lagi. Kita tidak, algoritma kita itu tidak konsisten kalau begitu. Bukan salah, tetapi pekerjaan dunia maya menuntut kita punya algoritma yang konsisten. Jadi kalau misalnya Bapak sebagai penghulu agama, maka citrakanlah bahwa Bapak ini adalah penghulu agama di dunia nyata dan dunia maya. Jangan dicampur, jangan dicampur. Begitu caranya Pak, kalau kita mau jadi pemain Facebook. Yang kedua, seluruh status yang kita bikin memang harus status penyuluh agama. Jangan pindah-pindah. Jangan pindah-pindah. Makanya kita tidak punya wibawa di dunia maya karena sembarang. Ketemu status mau foto lagi di-upload lagi. Sebentar datang sekjen di-upload lagi. Sebentar ketua NU datang di-upload lagi. Nah, kita tidak punya konsistensi. Update status itu. Jadi ramai belum tentu terkenal. Jadi kedua, tidak enak juga kalau tokoh agama itu segala hal diungkap. Sisakan sedikit ruang privasi. Biarkan hanya Tuhan dan malaikat yang tahu amal kita. Nah begitu. Nah, karena itu, kalau begitu pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita menyebar satu konten moderasi, konten kerukunan, lalu ada yang menghambat? Maka satu langkah yang dilakukan adalah berdialog. Tapi ingat, psikologi dunia maya memancing orang yang sehat menjadi tidak sehat. Maka dari itu saya katakan begini, kita punya problem ketokohan. Kita setuju namanya kerukunan, tapi ada satu problem kita hadapi. Saya bicara saja konteks umat Islam. Biasa kita setuju kerukunan, yang penting kita ketua kelas. Tapi bukan, kalau bukan ketua kelas, rumusnya jelas. Kalau tidak membantu, mengganggu. Itu problem kita Pak. Jadi kita punya masalah keteladanan yang saya sebutkan. Mohon maaf ini, mungkin agak vulgar saya sampaikan. Itu dalam bahasa Mandar dia nisanya Siti Naya. Apa nisanya Siti Naya? Andai itu maro sama pugau, tapi ando Siti Naya. Contoh, pikirnya jelas bahwa laki-laki kalau pergi sembahyang baina surati wa rukbah, antara lutut antara pusar sampai lutut. Tapi kan mereka tuh tasih ma polo ma juma ando me bayu. Asik tinaya tuh deh Pak. Malau ma iman nih, sambara tarik malam ma iman nih. Tapi kan andai si tinaya mau bayu Maradona mau pakai ma iman nih. Kan begitu Pak. Itu namanya prinsip-prinsip si tinaya. Ceki boleh, domino boleh. Tapi kan dia enak kalau dibilang juara satu adalah kawatutan.
begitu Pak, Siti Naya Pak. Nah, ingin saya sampaikan begini. Karena itu dalam konteks Siti Naya ingin saya sampaikan, mumpung ada ini bapak-bapak penghulu, mari kita robah pola humor kita dalam ruang publik. Apa humor kita? Sekali lagi ada pangan dia. Saya mau berterus terang di forum ini. Mari kita hentikan bicara porno di orang kawin Pak. Betul, sepakat. Ndai macuari. Tabe ini buku nikah namanya SIM. Apa SIM? Surah isim mirere. Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Salah kan mungkin boleh. Mungkin bilang, Ustaz kan banyak orang ketawa. Itu nama ilmu sosial, namanya jebakan dinamika sosial. Tapi kan ketawa orang berarti humormu adalah humor yang tidak berkelas. Ando Siti Naya mau royo-roan, Ando Siti Naya sepe urubeke. Pak pau sarup mu pau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kayaknya tidak mau turun kita ini kalau begini nih. Tapi apa boleh buat, Lanjut. kegiatan ini harus kita akhiri mengingat Bapak Sekjen sudah ada di lantai bawah. Kita sudah diminta dan saya mohon maaf tugasnya sebenarnya